Tempat anak muda bersuara, Sherlock aja. Gimana kabar, bro? Sehat, bro. Kenapa Sherlock? Sherlock itu wadah untuk anak-anak muda bersuara. Di saat mereka punya kualitas, mereka punya experience, punya achievements, tapi nggak punya ruang untuk menyuarakan itu. Oke, jadi podcast ini khusus anak-anak muda Ya, yang memiliki potensi, ide, gagasan ya, yang ya. dan karya Yes. untuk bersuara ya. Ya. Jadi teman-teman yang tertarik dan tertantang untuk ngobrol sama kita di sini, Ya. Sherlock Ya. aja. Tapi ngomong sebenarnya kita ini siapa sebenarnya sih? Gak pernah nonton TV. Iya. Jujur gue gak pernah sih. Gak pernah ya? Jujur gak pernah gue. Sama. Iya. Oke, kenalin dulu guys. Nama gue Rio. Oke, gue Aldo. Oke, kita Temen dari podcast. SMA, ya kan? Beda dong. Oh beda ya? Kemudahan gua. Iya, Lu SMA, gua SD. Lahir tahun berapa lahir? Lahir tahun berapa? Tahun 2000. Set deh. Lahir tahun 90-an. Anak 90-an. 90-an. Iya. Yang spesifik dong. 90. Iya. Iya. By the way, gini, kenapa sih kita ngobrol di sini? Ada banyak kisah yang Hmm. sebenarnya nggak banyak diekspos. Terutama gini, buat anak-anak muda nih ya, mereka sebenarnya punya hal yang kalau dipelajari anak-anak muda yang lain jadi sesuatu sebenarnya. Menarik untuk Menarik. dibahas, Yes. menarik untuk dipelajari. Bener nggak? Yes. Nggak semua dari mereka punya cukup privilege untuk bisa menyuarakan itu. Nggak punya cukup ruang untuk bisa menyuarakan itu. Makanya kita pengen jadi wadah nih buat anak-anak Oke. muda. Ya, jadi kawan untuk mendengarkan kisah-kisah hebat mereka yang selama ini nggak banyak tercium. Asik banget ya. Jadi Iya. buat teman-teman yang rasa tertantang ya pasti seru banget ya Iya. kalau kita undang ke sini ya. Iya. Tapi agak-agak template ya. Seru banget gitu ya. Seru bingit. Nah, kita ingin mengangkat anak-anak muda, Ya. khususnya sih sebenarnya Bekasi, tapi berskala nasional ya. Nggak harus Bekasi lah sebenarnya. Betul. Memang kita anak Bekasi banget, tapi siapapun anak mudanya yang mereka layak untuk didengar suaranya, welcome to Sherlock. Oke. Sherlock aja. Mantap. Oke. Nah, sebelum kita mengundang mereka, sebenarnya guys, selain gua sama Aldo ini teman dari SMA, sebenarnya banyak juga loh pelajaran yang bisa kita petik, bahkan kita potong-potong nih dari orang yang satu ini, kita pelajari banget. Kenapa? Karena beliau merupakan salah satu businessman muda, pebisnis muda Bekasi, luar biasa. Sempat ikut Siap. Pemuda Pelopor juga ya? Pemuda Pelopor. Tahun berapa tuh? 2018. 2018 di era Patri, bukan? Di era Pak Pepen ya? Pepen ya. Bang Pepen ya, Bang Pepen ya masih ya. Tuh guys, selain ikut Pemuda Pelopor, sohib gue ini, ya biasanya gue panggil Sok. Ini juga merupakan salah satu CEO lembaga kursus. Ada beberapa brands yang memang dia miliki. Sekarang sebelum kita mendengarkan suara-suara dari anak-anak muda di luar, kita dengerin dulu suara manusia anak muda yang satu ini. Gimana Sob? Siap nih ya jadi Siap. narsum kita hari ini ya. Iya. Episode perdana narasumbernya langsung daging banget nih. Amin. Semoga bisa jadi sesuatu lah ya buat yang denger ya. Oke, kita mulai dulu nih ya. Oke. Enaknya kita mulai dari bisnis yang sekarang atau kita mulai dari historinya dulu? Gue ikut lah. Ikut ya. Oke. Pertanyaan pertama. Saat semua anak muda, kita waktu itu sekitar 20-an lah ya. Lu 20-an berarti gue 19-an dong. Terus kalau lu 20-an, gue 17 lah Sob. Beda 3 tahun kita. Bisa. Tapi dikatakan masih muda lah saat itu ya. Masih muda. Sama-sama kuliah kan waktu itu kan. Iya. Gebiar remaja. Ingat banget ya. Kita pernah MC bareng ya di Gebiar Remaja ya. Pakai kaos putih, Gebiar Remaja di SMP. Nanti kalau ada fotonya tampilin ya. Ada fotonya nggak lu? Enggak ada kali. Gue ada, cuma Facebook gue udah deaktif bro. Udah. Tidak bermain Facebook lagi. Udah enggak. Friendster. Enggak ada bro. Oke. Oke, pertanyaan pertama. Saat semua anak muda Bekasi atau seluruh dunia berpikir hal yang umum adalah kapan kita nongkrong, kapan kita touring bareng, kapan kita ngedate bareng, jalan-jalan bareng. Kenapa saat itu di umur lu yang belasan lu berpikir untuk membuat
usaha atau berbisnis. Oke. Itu kan pikiran yang jarang dimiliki sama anak muda sebenarnya. Yes, oke. Gini ya, pasti dari, ya gua lahir dari keluarga, yang kurang mampu. Bokap gua tukang AC, nyokap gua ibu rumah tangga. Kita tinggal di kontrakan petak waktu itu, dan yang pasti adalah, gua selalu berpikir gimana caranya gua bisa jadi stopper kemiskinan keluarga gua. Oke. Maka dari SMP gua udah mulai ngikut bokap nih buat kerja di bengkel Hmm. AC. Gua juga SMA udah mulai jual nasi kuning, es kelapa, Sempet nyobain sempet jualan itu ya? sempet gitu. Eee, Gue nggak sempet beli tapi waktu itu. nggak sempet juga gua Sorry Sob. tawarin ke lu gitu ya, karena sebelum gua tahu udah tutup Oke, ternyata, udah selesai udah gitu kan, habis, habis. laku. Lumayan laku seminggu pertama gitu ya, minggu Oke. keduanya ternyata nggak cukup mengembirakan, minggu ketiganya tutup. Itu jualannya itu pakai sepeda Oh atau di enggak. tempat? Es kelapa gua jual deket sekolah, sama nasi Oke. kuning juga gua jual deket sekolah. Gua juga nggak ngerti di saat gua lagi di masa-masa puber waktu itu, yang harusnya gua lagi SMP, kayak SMA itu ya? SMA, kalau SMA? jualan SMA. SMA? SMP gua bantuin bokap di, bengkel AC, Oke. gitu. Oh, dari SMP juga ya berarti? SMP, dan bukan bengkel punya bokap gua bukan, bengkel orang, Oke. yang bokap gua kerja di situ, yang kadang bokap gua butuh kenek tuh kan. Pasti Nah, pasti butuh kan? ya gue bantulah waktu itu. Lumayan, gue bisa dapat 20.000, 25.000 sehari dari ngenekin, Oke, itu buat gitu. main PS ya? Buat main Habis PS, bener, oke, habis tahu lagi banget ya. rame-ramenya tuh Itu makanya, PS. anak rental banget gue pokoknya Sob, iya. 3.000 ya sejam dulu ya? Lupa gue, Oh, 2.000 iya. kayaknya, 2.000 malah ya? 2.000, Iya, dua iya, ribu. zaman-zaman rame. Sekarang udah mulai rame lagi. PS2, Wih, masih PS2 PS2 ya. ya, Kita lumayan. ngobrolin PS aja gimana? Ya, lebih Biar lebih menarik menarik sebenarnya ya? sih, Oke. iya. Nggak, Nah, oke. Oke, jadi memang dari awal SMP itu lu mulai bantu-bantu kerja ya sebenarnya ya? udah Sambil mulai. sekolah gitu ya? Iya, udah mulai, SMA juga udah mulai jualan. Hmm. Ya gue selalu berpikir gimana caranya, gue bisa ngubah nasib gitu. Sampai masuk ke, lulus SMA gue kerja tuh di satu yayasan Oke. yang dia bikin program bahasa Inggris, gue termasuk yang mengawali di situ. Oh, sudah. Dari nggak ada murid sampai lumayan dapat, seratusan murid kalau nggak salah waktu itu. Oke. Iya, Lembaga kursus bahasa Inggris? dia sebenarnya pesantren, Iya, iya. cuma dia bikin program baru, nama pesantrennya Pondok Pesantren Mahasina. Oke. Lalu mereka buat program namanya Mahasina School of English. Nah, gue termasuk yang ngegarap awal di situ sama beberapa kawan yang lain, dari nol, dari mulai gue jadi adminnya, lalu nerima murid, desain brosur, ngajar juga, Hmm. kebersihan juga gitu ya, Oke. sampai dapet ya lumayan lah 100-an murid kalau nggak salah waktu itu. Jadi sudah memulai bisnis gue bisa bilang mulai bisnis pendidikan lah ya itu ya? Terlibat lah ya, terlibat Terlibat di aktif di bisnis bisnis pendidikan pendidikan. itu sejak 2010? Eh, 2011, 11? 11, 11 ya? Oh, itu sudah terlibat ya di dunia. terlibat. Sebenarnya sih gue tahu ya tempat tempat kursus itu ya. Lu Cuma kan pernah gue ngajar di situ? mewakili teman-teman yang nggak tahu Iya gitu, iya gue pura-pura nggak tahu aja iya kan, iya gitu iya kan. iya. Iya Jadi iya iya. tempat lembaga itu ya? Yes, Itu itu awal mula bener-bener berkecimpung di dunia tempat pendidikan? pertama kali belajar lah di situ. Oh, belajar ya? Tapi belum Iya. jadi guru kan saat itu ya? Belum Setahu gue belum. lu masih bahasa Inggrisnya kayak masih 1, 2, 3 deh saat itu ya? Yes, nggak juga sih, Kalau Bro. gua udah ngajar ya. Udah bisa I love you udah bisa tuh, Oh, bisa udah tuh bisa I ya. love you. Udah bisa what's your name lah itu ya. Oke, oke. Karena gua sempet ngajar di situ ya, saat itu ya. Sempet, lu juga sempet ngajar di Sempet situ. ngajar di situ. Iya. Ya itu 2011 ya, 2011 mulai berkecimpung di dunia pendidikan bahasa Inggris. Oke. Dua Sambil ribu kuliah ya saat itu ya? Sambil kuliah. 2012, mulai makin banyak tuh gua ngambil kelas-kelas private, lalu gua ngajar di tempat di mana lu ngajakin gua ngajar juga tuh ya, lembaga pendidikan Bener. bahasa swasta ya. Setelah itu Aldo gua tarik sebagai teacher di salah satu lembaga kursus yang Iya sudah ternama. Kita iya sebut saja B tit iya C. iya. Gitu. Itu memang Disensor. salah satu termasuk milestone juga Sob. Dari situ gua Hmm. bisa lumayan nge-branding diri gua bahwa gua adalah pengajar di lembaga itu. Iya, kita banyak belajar dari Mister Banyak belajar, Dean, benar Miss benar. Ratih, ya Seperti saat ini Miss gitu Putri ya. dan yang lain-lain ya. Yes yes, dan Miss Putri sempat ngajar juga di tempat gua, di Oke, Golden English. juga Nah, sempat ya? Miss Rati sempat ngajar, sempat bantuin gua juga buat ngedesain kurikulum. Miss Putri Mmm, sampai hari ini masih ngajar, oke. Halo gitu. Miss Ratih, Miss Putri, Ya Mister Dean. ya. Terima kasih loh. Iya, terima kasih ilmunya, Ya, kalian terima luar kasih banyak. biasa. Oke guys, jadi ada satu momen yang gue inget banget nih. Heeh, Aldo pernah cerita gini, "Kayaknya gue mau resign iya iya iya. dari
lembaga kursus ini katanya. Iya iya. Gue saat itu salah satu orang yang, "Emang kenapa? Ngapain ngapain Sob? Iya iya. Ngapain sih Sob? Sambil aja kali, Heeh. sambil usaha, sambil ngajar masih bisa kali." Iya iya. Nah saat itu tapi lu enggak, lu memutuskan untuk fokus. Kenapa harus fokus? Gini, karena pada dasarnya ketika lu menjalankan sesuatu dengan setengah-setengah, hasilnya pun setengah-setengah, Oke, gitu. Jadi sebenarnya cara terbaik untuk bisa meraih hasil optimal adalah dengan lu mengerahkan segenap apa yang lu punya gitu. Tenaga, waktu, pikiran gitu. Dan itu yang coba gue dedikasikan ke bisnis pertama gua, gitu. Nggak pertama oke, banget sebenarnya, tapi kalau bicara bisnis pendidikan ini bisnis pendidikan pertama gua gitu. Ya si oke. Golden English ini. Golden English ya guys. Nah, Iya, doi. jadi sekarang tuh kalau kalian mau coba search boleh di Google Golden English. Iya. Itu udah ada berapa cabang sekarang? Sekarang kalau sama produknya yang lain ada Kampung Inggris Plus juga itu Oke, kurang lebih 15 cabang. ada 15 cabang 15 total ya. cabang, iya. Dan beberapa karyawan. Yes. Berapa karyawan total? Total saat ini dengan teachers ya, Ya, dengan teachers dan tim-tim di lapangan total sekitar 300 orang. 300 300 orang, tim. luar biasa. Nah, ini menjadi titik balik dari Aldo untuk menggeluti atau berbisnis ya, pada Iya waktu itu ya. Akhirnya membuat brand-brand lain, iya membuat bisnis-bisnis lain, seperti itu ya. iya Jadi untuk anak muda yang masih nggak percaya diri bahwa berbisnis itu bisa dilakukan dari muda, itu salah banget iya ya. iya Karena, kita ambil contoh teman saya, Aldo Rinaldo ini sudah mulai bisnis dari lulus SMA sudah iya iya. mulai dan akhirnya sampai sekarang teman-teman bisa coba search Golden English itu merupakan salah satu lembaga kursus yang besar ya di sini. Oke guys, luar biasa banget, obrolan kita sama salah satu pemuda Bekasi ini ya, pemuda pelopor, pebisnis juga, dan kita juga masih ngundang teman-teman yang lain ya, Iya Sob, iya. untuk ngobrol langsung, berdiskusi bareng kita di podcast Sherlock kita. Jadi kalau ada teman-teman yang tertarik bisa komen atau juga, DM kita ya, di Sherlock Official. Jadi buat teman-teman yang, mau menyuarakan kisahnya atau juga menyuarakan pengalamannya dalam berbisnis, berkarya, kita masih nunggu ya. Iya 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 iya. Jadi memang kita nggak ngundang orang-orang yang udah famous ya. Enggak dong, kita Iya. membuat mereka famous. Kita Siap. viralin teman-teman yang datang ke sini ya. Iya iya iya. Oke, jadi teman-teman yang mau join kita untuk ngobrol bareng kita di Sherlock bisa komen atau juga bisa, share, kontaknya nanti kita coba hubungi dari tim kita Iya. ya. Oke, ada yang mau diomongin lagi, Sob? That's all. Oke, sampai ketemu di Sherlock selanjutnya Thank teman-teman. Bye, jangan you. lupa kita Sherlock aja.